لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وفرض صيامه وضاعف عن صائم الأجور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الذي تمسكوا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا الحكيم وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Wasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, sehingga di hari ini, hari yang ke-26 daripada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita bersama untuk berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan kita yang di dalam bulan Ramadan memelihara ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan kita akan tercatat sebagai hamba-hamba yang akan mendapatkan satu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Maka insyaallah semua di antara kita yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna, kita menjalankan ibadah tarawih, kemudian kita melakukan hal-hal lain yang diperintahkan Allah dan Rasulnya di dalam bulan Ramadan, sebagaimana qiraatul Quran, sebagaimana kita bersedekah di bulan Ramadan, ini semua kiat-kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalaupun kita tidak mendapatkan secara yakinah, kita akan mendapatkan fadilat daripada Lailatul Qadar tersebut. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Di dalam satu cerita ada sahabat perempuan Rasulullah, sahabat Rasulullah SAW mendatangi baginda Rasulullah SAW lalu bertanya. Jadi waktu itu Rasulullah berkumpul bersama sahabat-sahabatnya di belakang. Kalau sekarang ini posisinya di belakang makamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada tempat berkumpul Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Datang seorang perempuan bertanya kepada Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, adakah orang-orang yang bersama kalian ingin menikah denganku? Jadi perempuan ini bertanya dengan Rasulullah, adakah dari saudara-saudara kau ya Rasulullah ingin menikah denganku? Kalau kita nengok saat ini macam tidak ada pantas mungkin ngomong macam itu ya. Macam alang keberaninya ngomong model macam itu. Padahal ini ikhwan rahimahullah, ini adalah sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang terdidik, mereka adalah orang-orang yang terpelajar, dan mereka punya keimanan yang sangat tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, adakah di antara kalian yang ingin menikah dengan perempuan ini? Ini cara permintaan yang lugas. Jadi kalau kita menganggap ini agak sedikit kurang ajar, macam tidak ada pantas, sebenarnya yang tidak pantas bukan yang macam ini. Yang tidak pantas itu yang pacaran di pinggir jalan, yang pacaran di bawah batang, pacaran di ujung jembatan. Itu yang ada pantas. Sekarang ini yang model macam itu dikatakan pantas. Budak-budak main nyari pacaran lebih dari laki bini. Kalau mau naik motor keluar, laki bini biasa-biasa naik motor. Kalau mau naik macam ini hari itu dikatakan lumrah. Acara di juru rumah, kadang-kadang bapaknya udah jim ke bela anak kita dulu tuh macam itu juga. Aki ngomong itu, artinya kita membiarkan keburukan yang ada pada diri kita berlaku pula dengan anak kita. Kalau pacarnya kan itu, kalau kita sudah melakukan suatu kemaksiatan, kita berusaha
untuk anak kita tidak melakukan hal yang demikian. Jadi ternyata yang digawekan oleh sahabat Rasulullah ini adalah sesuatu yang wajar, fair. Ada tak yang nak nikah dengan dia? Ditanya Rasulullah, ada tak yang nak nikah dengan perempuan ini? Ada menunjuk sahabat Rasulullah SAW. Salah saya ya Rasulullah. Nah sudah kata Rasulullah, ada yang nak nikah dengan kau. Akhirnya perempuan ini punya syarat. Kali dulu ya Rasulullah, kalau dia nak nikah dengan aku punya syarat. Sudah nawar ke diri punya syarat dong. Apa dia kata Rasulullah syaratnya? Yang pertama, suamiku itu dia mesti qiyamul lail sepanjang malam. Jadi cerita menjadikan makna kita ini menjadi wong umat Islam yang cerdas. Dia ngomong, dia minta lakinya itu melakukan qiyamul lail setiap hari sepanjang malam. Ditanya Rasulullah, setiap hari sepanjang malam. Sanggup tak kau? Sanggup ya Rasulullah. Akhirnya sudah. Syarat yang kedua ya Rasulullah, aku kepengen suamiku itu mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Artinya syaratnya dia tak. Mana kata Rasulullah, siap tak? Siap ya Rasulullah. Akhirnya yang ketiga, aku pengen suamiku itu bersedekah 1 onta merah setiap yaumul Jumat. Onta merah ini harganya sama dengan Mercedes. Yang punya cuma keluarga aja. Kalau sekarang ini masih ada onta merah itu, tapi cuma keluarga aja. Jadi umum biasa sudah beli. Ya. Jadi alhasil sudah bersedia kau bersedia. Hebat ini. Sahabat Rasulullah ini siap. Akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah. Sudah nikah, dia balik ke rumah berdua, halal. Kalau dia tidak nikah, halal. Jalan-jalan halal, masuk ke rumah berdua, halal. Masuk kamar berdua, halal. Bahkan mandi berdua pun halal. Dalam rahmatnya Allah, dalam kasih sayangnya Allah, Allah itu memberikan kebaikan untuk kita sebenarnya, tapi dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir hidup dia bersama. Seminggu yang ketiga didatangkan Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata suamiku itu pembohong ya Rasulullah. Dia janji nak semayang malam sepanjang malam, nyata negawi hidup ya Rasulullah. Panggil sama Rasulullah, benar ya kau dibohong? Tidak ya Rasulullah. Aku sepanjang malam ibadah. Aku sepanjang malam ini ibadah. Sebagaimana janjimu ya Rasulullah, masallal isya fi jama'atin faka'anna magama nisful lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'anna magama laila kullah. Siapa yang sholat isya berjamaah di masjid sama dengan beribadah setengah malam. Siapa yang sholat subuh ke masjid sama dengan beribadah sepanjang malam. Itu sudah dilakukan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sadaqta. Benar kau kata Rasulullah. Ini cerdas. Jadi umat Islam yang cerdas. Tak mungkin juga ini calon bininya nyuruh laki ibadah sepanjang malam. Kapan tidur barengnya? Kalau dia stop ibadah sepanjang malam, dah kasih waktu untuk tidur bareng. Sudah yang kedua ya Rasulullah, dia janji nak mengkhatamkan Quran tiap hari. Contohnya sedikit sekali dia baca Quran ya Rasulullah. Benar apa kata Rasulullah? Tidak ya Rasulullah. Sesuai dengan hadis yang kau katakan ya Rasulullah. Barang siapa yang membaca surah Ikhlas 1 kali, sama dengan dia baca 1/3 daripada Al-Quran. Lalu saya baca 3 kali ya Rasulullah, berarti saya sudah mengkhatamkan Al-Quran. Sadaqta kata Rasulullah, betul kau. Tidak mungkin pula bini nak nyuruh laki menghafalkan Quran tiap hari. Kapan nyari duitnya? Yang ketiga ya Rasulullah, suamiku itu berjanji untuk bersedekah 1 onta merah setiap yaumul Jumat. Nyatanya ya Rasulullah, ayam jago beda.
Tidak, kata suaminya, aku lakukan ya Rasulullah sebagaimana hadismu, siapa yang berpagi-pagi melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka sama halnya dia dengan bersedekah 1 ekor onta merah. Tersenyum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata perempuan ini sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kepengen punya laki yang cerdas, punya laki yang paham dengan apa yang dia lakukan. Tidak mungkin dia nak nyuruh lakinya bersedekah onta merah sedangkan dia tahu calon lakinya butuh. Tidak mungkin dia nak nyari nyuruh lakinya untuk sholat sepanjang malam, dia dewek nak bersenang-senang. Dengan suami istri itu apa? Untuk apa? Litas kunu ilaiha, untuk bersenang-senang. Tapi diperintahkan oleh Allah dengan jalur yang sesuai keinginan Allah. Memang untuk bersenang-senang. Kemudian untuk mencari nafkah, Rasulullah maka tidak demen wong yang duduk di masjid. Pernah ada sahabat Rasulullah SAW duduk menangis di masjid berhari-hari. Ditanya oleh Rasulullah, dia mikirkan utangnya banyak, dia mikirkan ekonominya hancur segala macam. Kata Rasulullah, di sini tempat berdoa, bukan tempat untuk mencari nafkah. Jadi Rasulullah sesuai dengan surah Al-Jumu'ah, "Fa'idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh." Kalau kau sudah sholat, sudah ibadah, fantashiru fil ardh. Bertebarlah engkau di muka dunia Allah. Wabtagu min fadlillah. Tuntut fadl min Allah. Janji-janji Allah tuntut. Tapi dengan catatan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setiap langkah kita itu mesti ingat kepada Allah agar langkah kita tersebut menjadi langkah yang sukses. Sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, dari cerita ini menunjukkan bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan itu mesti sesuai dan mesti paham gitu. Misalnya baik gerakan-gerakan sholat, kita mesti paham apa gerakan-gerakan sholat itu. Dari mulai takbiratul ihram misalnya, apa hukum takbiratul ihram, apa hukum baca Fatihah, apa hukum doa iftitah, dan seterusnya. Kita mesti paham di dalam hal yang kita lakukan. Memang Allah menjadikan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, biar kita pacak melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Ahsanu amala, bukan aktsaru amala yang ingin Allah, sebagus-bagusnya amalan. Nah, kita sekarang ada di bulan Ramadan dan kita sekarang ada di Asyrul Awakhir. Apa yang sebaik yang kita lakukan? Karena ini merupakan bulan yang sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah SAW nyuruh kita untuk ngincar Lailatul Qadar. Dan ini perintah Rasulullah untuk menunggu Lailatul Qadar. Karena apa? Karena Lailatul Qadar ini sesuatu yang kita dapatkan dalam satu malam, tapi dia bernilai khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik. Oh, sekarang ini pecah kita biasa-biasa deh. Wong yang nggak boleh Lailatul Qadar atau yang nggak boleh Lailatul Qadar, biasa-biasa deh. Atau seperti tadi, antum sholat berjamaah, anak sholat dewean tadi. Perasaan macam biasa-biasa baik, tidak kasih perbedaan antara antum sama anak. Tapi di sisi Allah ini mempunyai nilai yang amat sangat luar biasa. Pernah diceritakan dari tabi'in, guru daripada Imam Syafi'i yang bernama Syekh Umar bin Ubaidillah Al-Khariri. Jadi si Syekh ini orang yang alim, dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah. Sekali waktu dia terlepas sholat berjamaah di waktu Isya karena ada tamu.
ada tamu di rumah dia, sehingga dia khayal dan dia tidak rela sholat berjamaah di masjid di mana tempat dia biasa sholat berjamaah. Begitu dia teringat, ya Allah, aku belum sholat. Dia permisi sama tamunya, dan tamunya pun balik. Dia ngejar masjid tempat biasa dia sholat. Ternyata di situ sudah tidak kasih lagi wong, bahkan masjid itu sudah terkunci. Saking nyesalnya dia pergi ke masjid di sekitar tempat itu, pergi ke beberapa masjid, sama masjid-masjid lain pun sudah terkunci. Akhirnya dia berijtihad, karena dia guru di Imam Syafi'i, dia alim, syekh. Syaikhul Kabir, dia berijtihad, dia ngomong sebagaimana hadis Rasul itu sholat berjamaah nilainya 27 derajat. Akhirnya malam itu dia sholat 27 kali untuk mengganti ketidakikutan dia dalam sholat berjamaah. Dia ganti 27 kali. 27 kali sembahyang isya, 7 kali 4. Capek dia pun tertidur. Waktu tertidur dia mimpi dia ketemu sama kawan-kawannya jemaah masjid yang biasa sholat isya dengan dia. Sama-sama naik kuda untuk menuju ke satu tempat. Akhirnya kuda dia ini tidak bisa berjalan secepat kuda kawan-kawannya. Dia minta tunggu, tapi kawannya tetap jalan. Akhirnya ada di antara kawannya yang mendatangi dia ngomong apa? Kau tidak usah nyusul kami, karena kau tidak mungkin nyusul kami. Apa? Karena kau malam ini tidak sholat isya berjamaah. Akhirnya dia pun terbangun. Dia tahu apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul itu tidak bisa dicapai oleh apa yang ada di akal kita. Maka 27 derajat yang diomongkan oleh Rasul itu derajatnya tidak ada dalam bayangan pikiran kita. Jadi tidak bisa dibayar. Macam itu pun kebaikan di bulan Ramadan tidak macam dibayar di bulan lain. Karena Ramadan ini merupakan ayyaman mahdudah, hari yang sudah dipilih oleh Allah. Maka kebaikan di bulan Ramadan ini jangan kita tinggalkan.